Oke, ketemu lagi sama Om Bejo di sini. Oke, bagi Bejo lovers semuanya atau Bejo fans club, selamat bergabung kembali di komunitas kita bersama ya, komunitas belajar bersama. Oke, si bejo.com-nya Utre. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat penting di fisika, itu subpokok bahasanya sih pasti tentang besaran ya. Nah, tapi yang akan kita pelajari ini adalah pokok bahasanya tentang vektor. Tapi kita bagi beberapa bahasa. Nah, ini vektor untuk intronya dulu deh. Artinya sebagai bahan perkenalan kita ketika berjumpa sama yang namanya vektor. Nah, ini kadang vektor itu banyak ditakuti nih, banyak ditakuti. Apa sih itu vektor? Aduh, kalau bicara vektor, saya udah males om. Oke, makanya sebelum kamu bilang si vektor itu susah, si vektor itu gimana, kita harus kenalan dulu nih sama si sifat aslinya sih vektor. Sebenarnya vektor itu kan baik banget nih vektor nih. Otre, baik gimana Om? Ya udah kita ikutin aja pembahasan dari Om Bejo. Otre, yuk kita kembali ke materi sebelumnya yang namanya besaran di fisika. Kamu kenal ada berapa? Ada besaran pokok dan besaran turunan kemarin ya udah kita bahas. Nah sekarang kita bagi lagi dulu menjadi dua. Ada besaran vektor, ada besaran skalar kan ya. Oke, apa itu om besaran vektor? Apa itu besaran skalar? Nih bedanya misalkan ada kalimat kayak gini. Suatu benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Nah, kalau kalimatnya tok sampai situ berarti itu termasuk besaran skalar. Jadi hanya punya nilai aja 30 meter per sekon. Kalau kalimatnya diganti misalkan suatu benda bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ke arah utara. Nah, kalau ada 30 meter per sekon kemudian ke arah berarti itulah besaran vektor. Oh, kalau begitu saya tahu Om, yang namanya besaran vektor. Sorry. Yang namanya besaran vektor berarti dia punya apa? Oh, ciri yang pertama adalah dia punya nilai. Oke. Selain dia punya nilai, dia juga punya punya nilai dan arah. Oke. Jadi yang namanya vektor itu selain dia punya nilai, dia punya arah. Kalau dia hanya punya nilai disebutnya besaran skalar tadi ya. Oh, berarti contohnya apa aja Om besaran yang termasuk besaran vektor? Nah, boleh tadi ada kecepatan. Kecepatan itu termasuk besaran vektor kecepatan. Nah, karena dia punya arah. Kalau kelajuan itu temannya kecepatan, yaitu besaran skalar. Kemudian ada juga apa nih Om? Gaya yang paling terkenal ya gaya. Misalkan gaya dorong, berarti kan ada arahnya pasti ya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke belakang misalkan ya. Nah, itu gaya. Kemudian apa lagi Om? Ada istilah antara kalau di kelas 2 ada kamu kenal momentum. Oke, ada apa lagi Om? Ada torsi. Torsi itu apa Om? Buat duduk Om. Itu kursi Om. Dan teman-temannya antar kamu sendiri kedepannya dikenalkan sama beberapa besaran vektor. Terus gimana Om? Gimana apanya? Oke, yang namanya vektor nulisnya gimana sih Om? Yaitu VEKTOR. Bukan maksudnya itu Om. Itu mah gua juga udah tahu Om. Oh ini maksud lo pasti gini kan. Nah, ntar di soal atau misalkan di kalimat atau di buku ada beberapa cara atau metode atau misalkan aturan dari penulisan vektor. Nah, pertama aturan penulisan vektor itu kalau misalkan ada misalkan vektor A nih. Nah, ini vektor A ntar kalau dia besaran vektor pasti di atasnya itu ada tanda panahnya, yaitu dibacanya apa? Nah, kalau ada kayak gitu berarti dibacanya ya vektor A tuh atau misalkan si huruf A-nya diapain? Di bold, ditebelin tuh. Ini juga dibacanya ya vektor A gitu. Oke, itu cari cara penulisannya. Jadi ini vektor A, ini juga vektor A. Boleh kamu tak kasih tanda panah di atasnya atau boleh si hurufnya ditebalkan. Nah, itu beberapa sifat atau beberapa ciri dari si vektor. Itu gampang kan? Pokoknya cirinya dia punya nilai dan punya arah. Contohnya ya kecepatan, gaya, momentum, torsi, dan lain-lain. Cara penulisannya ya seperti ini. Oke, nah, biar kamu lebih ngerti lagi, saya ilustrasikan ada gambar tuh. Oke, ada gambar apa tuh? Ada gambar anak panah. Kenapa ada anak panah? Karena dia menunjukkan arah kan tadi ya. Jadi yang namanya vektor itu harus punya arah. Oke, kita kenalan you. Oh, you. Ini ntar kamu kenal. Ini disebutnya ntar si pangkal nih. Oke, jadi pangkal sebuah vektor. Kemudian ini apa Om? Kalau ada pangkal berarti ada ujung. Oke, jadi itulah sederhana dari sebuah vektor. Jadi ada pangkal, ada ujung. Ingat nih, yang namanya vektor juga bisa dipindahin nih. Vektor ini bisa dipindahin. Pindahin kemana Om? Pindahin kemana aja sesuka kamu. Dengan syaratnya apa yo? Syaratnya tidak mengubah
nilai, berarti kan panjangnya segini ya, ntar kamu pindahin juga panjangnya segitu dan arahnya misalkan ke sana. Nah, jadi boleh kamu pindahin nih. Pura-puranya sama aja ya. Nah, misalkan ke sana tuh. Oh, panjangnya sama kan ya? Hampir sama deh, lurusnya dianggap sama aja ya. Nah, arahnya juga ke sana. Ini jadi boleh nih pindah ke sana tuh, boleh. Oke. Yang nggak boleh itu dari sini misalkan pindah ke sana itu nggak boleh karena udah mengubah arah. Oke, oke. Jadi yang namanya vektor boleh dipindah dengan catatan tidak mengubah nilai dan arah. Oke. Terus yang namanya vektor juga ntar bisa dijumlahin loh. Jadi misalkan kalau di matematika gini. Di matematika kamu kenal contoh deh. Nah, contoh misalkan 2 ditambah 2 itu nilainya sama dengan 4 ohm. Oh, iya betul. Itu di matematika. Kalau di fisika 2 ditambah 2 bisa 4, bisa juga 0. Loh, kok 0 ohm? Oh, ceritanya gimana bisa 0? Ingat-ingat yang namanya vektor dia punya arah. Misalkan nih, contoh kan bukti ini 2 tambah 2 0. Kalau kamu punya benda, nih, ya udah saya gambar ilustrasinya gini ya. Nih kamu punya bidang data tuh. Kemudian kamu punya benda nih. Bendanya kayak gimana Om? Oh, kayak gini. Tuh, ini kamu punya benda. Wih, lope sih Om. Kamu tarik nih atau kamu dorong ke sana sebesar 5 Newton. Teman kamu ngedorong ke sana juga 5 Newton. Kalau dijumlahin jadi berapa coba? 5 tambah 5 kan harusnya 10. Tapi ini 0. Kenapa 0? Ya karena bendanya coba. Kalau misalkan didorong ke kanan 5, ke kiri 5, bendanya diam atau enggak? Ya diam, Om. Karena jumlah gayanya sama dengan 0. Oh, kalau begitu 5 tambah 5 bukan 10, tapi bisa juga 0 ketika apa yo? Arahnya berlawanan. Oh, jadi ini juga bisa entar teh 2 ditambah ya karena arahnya berlawanan berarti kamu kasih tanda minus. Nah, tuh jadi berapa? Jadi 0 kan? Oh, jadi oh begitu maksudnya. Ngerti-ngerti Om. Siap kalau begitu. Nah, 2 tambah 2 juga bisa jadi 2 akar 2. Loh, kok ada akar 2 lagi Om? Gimana maksudnya nih? Karena kamu ntar di kedepannya setelah belajar intro ini, ntar kedepannya kamu akan mempelajari tentang metode penjumlahan vektor. Ada yang segaris, ada yang tidak segaris. Oke, ntar ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ketemu lagi di apa nih? Oke, di metode penjumlahan vektor. Oke, jadi ntar ada beberapa metode penjumlahan vektor. Yang pertama ada metode segitiga, poligon, dan seterusnya. Oke, untuk hari ini ya ini mah yang namanya intro berarti kan cuma segini doang ya. Kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan di sesi berikutnya. Bye-bye, dadah, assalamualaikum.